Shalom saudara, kita masuk Anda bertanya Alkitab menjawab episode 380 ya. Pertanyaan pertama dari ibu rumah tangga usia 42 tahun dari Kalimantan Timur, Tenggarong. Salam Pak Era, saya sering dengar khotbah-khotbah Bapak. Sungguh saya sangat diberkati. Pak, banyak rema yang saya dapat. Saya mau cerita sedikit Pak. Ya. Dulu sebelum saya menikah, saya mempunyai orang tua yang pisah, cerai. Dan akhirnya bapak saya menikah lagi dengan punya 2 anak. Ibu saya pun akhirnya menikah lagi. Sungguh saya kecewa karena inginkan kedua orang tua saya bisa bersatu lagi. Seiring waktu saya dewasa dan menikah beda suku, saya Dayak, suami saya Toraja. Sedangkan kepahitan kepada orang tua masih saya bawa ke pernikahan saya. Singkat cerita tahun 2017 saya dipulihkan Tuhan. Melalui teman saya yang dipakai Tuhan sampai sekarang kepahitan itu sudah tidak ada dalam hati saya. Dan komunikasi saya sudah baik sekali dengan bapak saya beserta 2 adik saya dari pernikahan bapak yang baru. Oh ya, saya mempunyai 2 putra yang kakak sudah bekerja di swalayan yang adik masih sekolah. Saya bersyukur lewat pemulihan saya, anak saya yang nomor 2 melayani Tuhan di gereja sebagai pelayan musik. Sejak dia di bangku SD, sekarang dia kelas 1 SMK dan api pelayanan itu sangat menyala-nyala di hati saya. Oh ya, saya juga pelayanan Pak di gereja dan bekerja di yayasan PPA, Pusat Pengembangan Anak. Kami bekerja sama dengan Commission di Amerika. Saya dan suami punya visi misi yang sama tentang hidup kami, diberkati, memberkati sesama. Yang saya mau tanyakan Pak, di gereja saya ada pelayan Tuhan yang jatuh dalam dosa perselingkuhan. Hati saya menangis karena aturan di gereja kami kalau ada hal yang seperti itu terjadi, si pelayan Tuhan itu di stop semua pelayanannya. Yang buat hati saya sedih, teman saya ini pun mengundurkan diri sebagai pelayan anak atau sekolah minggu ya. Ya teman saya ini sudah dimaafkan suami. Tapi hati kecil saya berkata bahwa dia ini butuh namanya pemulihan. Butuh namanya pemulihan. Perlu ada orang yang merangkul dia untuk tetap bangkit. Kerinduan saya ada mau ke rumahnya Pak. Tapi saya takut ditolak Pak. Dan sempat saya sampaikan ke suami bilang pikir-pikir dulu. Jadi saya mohon Pak, gimana saran Bapak? Karena jujur hati saya mau betul melayani teman saya ini agar dia juga pulih seperti saya. Begini, kamu say hello dulu lewat SMS, kira-kira bagaimana reaksinya? Itu yang pertama dulu. SMS dulu, kamu kirim makanan dulu. Tuhan pasti beri kamu hikmat bagaimana membuat pendekatan. Ketika pendekatan sudah kamu lakukan, jangan banyak khotbah dulu. Temanin dia, berjalan dengan dia. Beri kesempatan dia membuka diri curhat kepadamu. Kalau tidak, jangan kutak-kutik. Jangan pancing-pancing. Tunggu sampai dia membuka diri untuk kamu. Kamu punya pengalaman, lewat pelayanan pemulihan kamu dipulihkan. Ya kamu yang membuka hati, tapi kalau orang tidak membuka hati, dia menutup diri, itu tidak bisa terjadi pemulihan. Pendekatan harus kamu lakukan dan minta hikmat Tuhan. Niatmu baik, lakukan itu dan minta pimpinan Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Wanita usia 33 tahun, Salam Pak Erastus Sabdono, saya bercerita tentang perselingkuhan suami saya. Suami saya tetap berselingkuh dengan perempuan yang sama. Saat ini sudah 5 tahun berselingkuh, usia pernikahan kami juga sudah 5 tahun Pak. Dan kami sudah memiliki 1 anak berusia 4 tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat bagi saya melewati semua ini. Mendapati kenyataan suami saya sudah tidak lagi mencintai saya dan memilih mempertahankan hubungan dengan selingkuhannya. Dia tetap pulang ke rumah tapi dia tidak pernah anggap saya ada.
Dia pulang larut malam dan langsung tidur, bangun tidur langsung pergi tanpa ada perbincangan atau obrolan apapun dengan saya. Kami tidur pisah kamar, Pak. Dia di kamar depan, saya di kamar belakang dengan anak saya. Pernah saya tanya kenapa dia masih berselingkuh. Dia menjawab bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah. Dia kecewa dengan saya karena saya tidak bisa jadi istri sesuai keinginan dia. Dan wanita itu selingkuhannya sangat mengerti tentang dia. Maaf, saya mau kasih tahu ya, ini mah bohong. Emang dasarnya dia bermental rendah. Dia juga bilang kalau dia salah pilih jodoh dan ingin berpisah dengan saya. Ini orang ya, dihajar Tuhan nanti. Tapi sampai hari ini kami masih tinggal serumah. Kami berusaha menjaga perasaan keluarga besar dengan tetap tinggal serumah. Kami berdua sama-sama salah, Pak. Dia selingkuhi saya sejak awal pernikahan kami, dan dalam kemarahan saya juga selingkuhi dia. Ini masalahnya. Saya belum selesai membaca, saya langsung tahu kamu juga selingkuh. Saya tadi waktu membaca awal, langsung saya sudah berpikir kamu juga kayaknya selingkuh ini. Dia kalau tak ini, saya juga selingkuhi dia. Dia tahu kalau saya balas selingkuhi dia. Dan itu membuat dia kecewa terhadap saya dan memilih wanita itu. Saya sadar saya salah. Saya sudah bertobat dan menyudahi perselingkuhan saya. Suami berselingkuh sejak 2016, beberapa bulan sebelum kami menikah. Dan saya balas selingkuh dia pada tahun 2021. Aduh, mestinya kamu tidak boleh selingkuh. Karena saya dapati dia masih berselingkuh padahal dia berjanji untuk tidak lagi berselingkuh waktu itu. Ini bagi yang lain ya, yang ibu-ibu yang diselingkuhi suami, ada godaan untuk berselingkuh membalas dendam. Dan setan akan menyediakan sarana perselingkuhan itu. Kamu harus berkata tidak. Dengan kamu berkata tidak, kamu akan merasakan hadirat Tuhan. Jadi kesempatan besar berbuat dosa ketika kita berkata tidak, kita akan makin merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Tapi perselingkuhan saya hanya berjalan 6 bulan karena saya menyadari apa yang saya lakukan itu adalah dosa. Hati saya tidak merasakan damai sejahtera karena berselingkuh dan justru saya selalu dihantui rasa bersalah pada suami dan anak. Namun dia terus mengungkit-ungkit perselingkuhan saya, menjadi kesalahan saya sebagai senjata dia untuk berselingkuh. Aduh, ini mau menang sendiri pria ini ya, dia sudah selingkuh beberapa bulan sebelum menikah kok. Kalau kamu tahu dulu, seandainya ya, dia sudah berselingkuh beberapa bulan sebelum menikah, kamu jangan menikah dengan dia. Tapi ya sudah, terlanjur. Saya berkali-kali meminta maaf dan minta kami untuk rujuk kembali. Saya berkali-kali juga mengajak dia untuk kembali ke gereja dan konseling pada hamba Tuhan. Tapi dia menolak. Setiap kami bertengkar, kata-kata dia kepada saya sangat kasar. Dia memaki-maki dan hampir menampar saya. Dia pernah lempar barang ke badan saya. Semua pertengkaran itu akhirnya membuat hati saya dipenuhi kekecewaan dan kemarahan pada suami saya. Tapi firman Tuhan selalu tegur saya untuk tetap mengasihi dia dalam kondisi apapun. Saya sangat bersyukur karena bisa kenal Pak Erastus. Firman Tuhan yang saya dengar dari Bapak membuat saya bisa bertahan berjalan dalam kebenaran hingga hari ini. Lebih mudah bagi saya untuk pergi meninggalkan suami saya daripada bertahan dalam pernikahan ini. Dan tetap mengasihi suami saya. Dan Tuhan menyuruh saya untuk memilih jalan yang sulit ini karena disinilah iman saya bertumbuh. Lebih mudah bagi saya untuk pergi meninggalkan suami daripada bertahan dalam pernikahan. Tapi Tuhan mengendaki Anda bertahan. Oke. Sampai hari ini saya akui Pak, saya belum bisa mengampuni suami saya. Hati saya disakiti berkali-kali dan saya tidak tahu apakah bisa mengampuni dia atau tidak. Tapi saya harus berjuang untuk bisa mengampuni diri saya sendiri dan mengampuni dia agar iblis tidak berkuasa atas hidup saya. Saya juga harus melawan godaan untuk menyimpan kemarahan dan kekecewaan ini. Terima kasih banyak Pak Eras atas waktunya untuk mendengar curahan hati saya. Semoga Bapak sekeluarga dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan. Aku ikut berduka cita membaca tulisanmu ya, usiamu 33 tahun. Kamu wanita yang benar-benar menderita ya. Kamu
berselingkuh itu pun, membuat hidup kamu tambah terluka. Tapi yang pertama, perselingkuhan kamu sudah diampuni Tuhan. Kamu jangan ingat-ingat lagi. Kalau suami mengingatkan, kamu diam dan cukup berkata, Allah sudah melupakan. Yang kedua, jangan harapkan suami kembali. Kamu harus berpikir keadaan yang terburuk, kamu tidak kembali, tidak menemukan atau tidak memiliki dia kembali. Jadi kamu harus sudah menganggap dia sudah ada di kuburan. Supaya kamu bisa konsentrasi mencari Tuhan dan membesarkan anak-anak. Adapun kalau Tuhan nanti bisa memulihkan kalian, puji Tuhan. Kalau tidak, jangan mengharapkan. Kamu tambah sakit. Jadi kamu cukup mengatakan, ku ampuni salahmu, sekarang urusanmu dengan Tuhan, tidak lagi urusan dengan aku. Kamu kuanggap bukan suamiku lagi. Secara de jure dia suamimu. Secara de facto dia suami orang. Jadi kamu jangan harap lagi. Yang ketiga, kamu harus mencari pekerjaan atau punya usaha. Dan bersiap-siap kalau suatu hari kamu berpisah dengan dia. Ya. Dan kalau sudah berpisah, jangan menikah lagi. Besarkan anakmu. Yang berikutnya, ajak anakmu mencari Tuhan bersama kamu. Kamu sendiri harus terus mengikuti Truth ID, berdoa bersama dengan saya. Dan seakan-akan kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri. Kamu sudah diampuni Tuhan ya, perselingkuhanmu. Yang kedua, kamu sudah selesai dengan suamimu karena kamu anggap dia orang lain. Bukan suamimu, dia suami orang. Ingat kalimat ini. Ya. Kalau Tuhan buka jalan nanti bisa pulih lagi, pulih. Kalau tidak, jangan harap. Sudah kita pulang ke surga saja. Ingat kata-kata saya ini. Nah, untuk sementara waktu masih bisa hidup bersama, hiduplah bersama. Kalau sampai dia menikah dengan wanita itu, selamat jalan dan kamu tidak menikah lagi. Kalau sampai dia pukul kamu, itu KDRT. Kamu ingatkan bahwa itu melanggar hukum. Ya, oke, saya ikut bersedih. Tetapi saya punya naluri, kamu dibela Tuhan. Kamu akan diampuni, maksudnya kamu akan dibela Tuhan, dosamu sudah diampuni. Dan Tuhan akan bertindak. Suamimu ini sewenang-wenang. Dia sudah tidak setia, mengkhianati kamu sejak sebelum kamu menikah. Ini jahat. Tapi kiranya Tuhan mengampuni dia. Jangan dendam. Jangan mengharapkan kecelakaan dia, tapi ampuni dan anggap orang lain. Ingat ini, selama kamu masih anggap dia suamimu, kamu sakit hati. Anggap dia orang lain. Tidak ada urusan lagi dengan kamu. Tidak ada urusan lagi dengan kamu. Kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri, dan biarlah dia menyelesaikannya dengan Tuhan. Oke. Yang ketiga, ini pertanyaan dari istri pendeta, usia 37 tahun. Saya mengikuti pengajaran yang Bapak sampaikan lewat Truth ID. Saya sempat konseling seorang ibu yang ingin bercerai dengan suami setelah berpisah baik-baik lebih kurang 12 tahun. Pernikahan mereka sudah kurang lebih 21 tahun. Tidak pernah ada komunikasi, walaupun no kontak maupun alamat tidak pernah berubah. Alasan berpisah karena suami tidak mau sungguh-sungguh bertobat, tidak mau bekerja, sehingga ibu ini harus mandiri membiayai hidupnya dan seorang anaknya, dan puji Tuhan pekerjaannya diberkati, bahkan sekarang ibu ini semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Awalnya beliau tidak berpikir bercerai, tetapi ada urusan bisnis jual beli yang mengharuskan status pernikahan jelas. Maka dia berpikir untuk bercerai. Usia mereka, suami 55 tahun dan wanitanya 48 tahun. Beliau bertanya apakah bisa dia bercerai. Karena salah satu alasan jika sah bercerai maka suaminya dapat melanjutkan bisnisnya dengan status pernikahan yang baru. Karena salah satu alasan jika sah bercerai maka suaminya dapat melanjutkan bisnisnya dengan status pernikahan yang baru. Tapi saya belum menjawab, Pak. Bagaimana Pak ya Pak? Saya takut jawaban saya salah dan tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Pak. Sudah menikah 21 tahun. Ingin percaya dengan suaminya baik-baik. Saya sempat mengkonseling seorang ibu yang ingin percaya dengan suaminya setelah berpisah baik-baik. Berpisah baik-baik ini maksudnya kenapa? Apa yang membuat mereka itu berpisah? Ya.
Ini memang jadi masalah dalam bisnis ya. Kalau status tidak jelas, nanti suami suruh tanda tangan. Ya. Saya tentu tidak bisa menjawab ini karena berpisah baik-baik itu di bagaimana. Tidak pernah ada komunikasi walaupun no kontak, walaupun alamat tidak pernah berubah. Ini memang sudah tidak ada niat untuk kumpul bersama. Tapi apakah ada usaha selama ini untuk mengembalikan hubungan tersebut? Itu masalahnya. Apakah sudah ada usaha? Lalu apa penyebab dari perpisahan ini? Ini harus dipahami. Kalau benar-benar hal ini mengganggu kehidupan, saya tidak menolak adanya perceraian untuk kasus ini. Tapi jangan menikah lagi. Untuk apa secara de facto berpisah? Akhirnya mengganggu kehidupan masing-masing. Ya, khususnya ini ibu ya. Ini yang dilayan ini ibunya atau suaminya, ini mestinya ibunya ya. Seorang ibu ya. Kalau sudah kondisi seperti ini, jika diusahakan terus pertemuan, tidak bisa. Bisa bercerai tapi tidak menikah. Karena bisa mengganggu bisnis si ibu ini yang harus menghidupi anak. Nanti tanda tangan cari suami tidak ada. Nah ini kasihan ibu dan anaknya. Cerai, oke, tapi jangan menikah lagi. Ya. Dan jika mungkin, buat catatan untuk bisa kembali pada suatu hari. Ya, jadi perceraian itu sebenarnya hanya secara legal, tapi tidak secara rohani. Nah, ini kasus khusus, saudara. Ini kasus khusus. Sebenarnya saya tidak boleh menjawab sependek ini karena saya tidak tahu kasusnya. Apakah ada perselingkuhan, apakah si pria juga ada wanita lain dan lain-lain, saya tidak tahu. Tapi ini sudah 12 tahun tidak kontak, tidak ada niat ketemu. Jika tidak ada niat untuk rujuk, jika telah diusahakan rujukan tapi tidak bisa, ya sudah. Bercerai secara hukum demi kehidupan si ibu dan anak ini. Ya, tapi jangan menikah lagi. Oke. Pertanyaan keempat. Salam Pak Erastus yang saya kasih dan hormati. Saya seorang ibu beranak 3 dan masih bersuami. Saya juga seorang pengusaha Pak. Tahun lalu ada teman saya menipu saya dengan nilai uang yang tak sedikit karena dia bantu mengurus masalah saya berhubungan dengan hukum. Nah ini masalah hukum ini, hati-hati dengan pengacara-pengacara yang kadang-kadang bukan menolong tapi memotong. Akan tapi setelah terima uang saya, dia kabur bersama keluarganya pindah ke Bali. Masalahnya saya tidak terurus Pak. Saya tanyakan apakah saya boleh melakukan hukum ke mereka karena nyata-nyata mereka sudah menipu saya dengan nilai uang 3,5 M. Dan ajak saya masuk ke perusahaan mereka 5 juta. Perusahaan mereka tidak aktif setelah terima uang saya. Total 4 miliar. Langkah apa yang boleh saya ambil sebagai orang Kristen Pak? Apakah kalau saya melaporkan perbuatan mereka tersebut saya bisa disebut belum mengampuni Pak? Mohon bantu membuka pikiran yang sedang mengganjel hati saya Pak. Saya ingin hidup saya tetap berkenan. Kalau kamu sudah bisa hidup hari ini dan cukup, relakan uang itu hilang. Relakan uang itu hilang. Kalau kamu sudah cukup hidup, kamu bisa hidup, ya sudah, lupakan. Tapi kalau kamu tidak bisa hidup hari ini karena nggak bisa makan dan lain-lain, kamu bisa membuat somasi dulu lewat pengacara. Ini kamu tinggal di mana nih? Kayaknya di Jakarta. Cari pengacara yang baik, yang tidak akan menipu kamu. Ya, kalau kamu tidak punya pengacara, kamu nanti bisa dihubungi oleh orang saya dan membantu kamu dengan pengacara. Yang kalau kamu tidak punya uang, kami akan bantu. Kalau kau masih bisa hidup dengan cukup, tidak usah. Tuhan akan mengembalikan lebih banyak. Ya, mengampuni itu melupakan, termasuk uang kamu hilang. Tapi Tuhan akan menambahkannya. Ya, itu nasihat saya. Tapi jika kamu mau, ya, kamu bisa menyurati dia dengan baik. Bisa bicara baik-baik. Kalau tidak 3,5 M, kembalikanlah kepada saya 3 saja. Kalau tidak C3 ya 2,5 saja. Nah bisa 2,5 ya 2 M saja. Coba ajak bicara dulu.
Lalu kasih tahu jangan sampai hal ini nanti ke polisi atau ke hakim, nanti kita sama-sama nggak kebagian. Kasih tahu begitu, ya. Tapi kalau kamu akhirnya memang dia tidak mau, relakan. Tapi lakukan usaha ini, pendekatan, tawar. Jika kamu juga susah, kamu perlu uang. Jika perlu mengingatkan dia, mensomasi dia tanpa harus melibatkan pihak kepolisian, hanya sampai disomasi saja. Dan kamu tidak cukup punya uang, kamu akan saya bantu. Ya, Tuhan memberkati. Pertanyaan kelima, Salam Pak Pendeta, terima kasih atas bimbingannya lewat doa pagi, doa puasa malam. Saya mengikuti dan merasakan terberkati, tapi di saat saya melakukan pekerjaan rutin di rumah, seperti biasa suami ada saja membuat saya emosi dan marah. Pak Pendeta, apakah dengan begitu puasa saya tetap berkenan di hadapan Tuhan? Puasa itu kan memang untuk satu maksud dan tujuan kita itu kan perubahan. Nah, Tuhan mau membuat kamu itu berubah. Caranya dipancing marahnya. Jadi kalau kamu dipancing marahnya, kamu sudah marah, terlanjur salah, ya minta ampun. Dan kamu harus tahu bahwa ini cara Tuhan mengubah kamu. Kalau sudah marah gimana Pak? Ya minta ampun. Puasamu tidak batal ketika kamu minta ampun. Tapi kalau kamu minta ampun ya berarti kamu tidak mau niat berubah. Jadi minta ampun dan tetap aja puasa. Atau sebaiknya dibatalkan karena saya mengecewakan hati Tuhan karena emosi dan marah. Ya, kalau sudah minta ampun Tuhan mengampuni melupakan. Jangan ada pikir kalau sudah marah, kalau sudah puasa lalu tidak bisa bikin dosa. Bisa. Tapi jangan berhenti puasa. Teruskan. Yang penting jangan tidak mau berubah. Berubahlah, bertobatlah. Maaf, saya ingin belajar hidup dalam ketaatan dan perkenanan Tuhan seperti yang pendeta ajarkan. Mohon didoakan untuk suami juga anak-anak agar sehati sepikir juga berjuang sendiri menjadi yang berdoa untuk suami, juga anak-anak agar sehati sepikir. Yang berjuang sendiri menjadi tiang doa di rumah. Background saya dari dulu Muslim. Kami berharap suami jadi imam, tapi ini malah kebalikannya ya. Saya yang harus mengarahkan, membimbing, mengajak hidup taat, takut akan Tuhan. Tidak setengah-setengah. Kami mohon nasihatnya Pak Pendeta, Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Oke. Tidak sedikit ya orang Kristen menikah dengan yang beragama lain. Justru pasangan yang beragama lain lebih rohani, lebih mencari Tuhan. Ini bukan hanya satu kali ini. Saya juga sudah mendengar hal semacam ini. Nah kepada ibu, ini ibu ya. Ibu lagi diproses. Jangan berhenti puasa walaupun jatuh bangun. Yang penting kita tahu kapan kita salah, apa salahnya, mengaku dosa, dan bertobat. Itu yang penting. Jadi kalau saudara menghadapi keadaan ini salah satu jawaban doa. Bahwa Tuhan mau Anda berubah. Kalau suami dan anak-anak belum berubah, kitanya yang harus berubah dulu. Jadi kalau keadaan sekitar kita tidak berubah, kita yang harus berubah dulu. Perubahan kita itu akan menjadi khutbah dan inspirasi bagi keluarga yang memotivasi mereka juga akan ikut bertobat. Berjuanglah Bu, ibu akan menyelamatkan suami dan anak-anak. Ibu sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan benar dia adalah Tuhan yang hidup, yang bisa merubah hidup kita. Ya, oke. Pertanyaan berikut. Terima kasih Pak. Seperti kesempurnaan itu sering ditanyakan, apakah contoh hidup sehari-hari menurut panggilan masing-masing? Oke. Ini bicara soal kesempurnaan. Kesempurnaan itu artinya lulus, menang, tak bercela, tepat, pengertian kata sempurna atau teleios dalam bahasa Yunani. Setiap orang itu punya kesempurnaan masing-masing.
Mengapa? Karena setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda. Dia musuhnya 2, yang lain 5. Ada yang malah 30. Tapi yang penting bisa mengalahkan musuh itu dengan mengampuni mereka. Yang satu mengalami tekanan berat dari orang. Tekanannya misalnya 50 kilo. Yang lain dapat tekanan juga dari orang lain yang memperlakukan tidak adil. Tekanannya 100 kilo. Beda kan? Tetapi yang penting lulus. Lulusnya apa? Mengampuni. Sama-sama mengampuni. Sempurna itu artinya lengkap juga, utuh. Jadi orang yang sempurna, itu orang yang dalam segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Yang bagaimana itu Pak? Masing-masing berbeda. Karena persoalan yang dihadapi masing-masing berbeda. Pertanyaannya apa contoh hidup sehari-hari menurut panggilan masing-masing? Ya, misalnya seorang pegawai mendapat kesempatan korupsi. Jumlahnya besar. Bos sudah kaya, gaji kecil, semenang-menang terhadap dirinya. Korupsi ini tidak merugikan perusahaan kok, ini gratifikasi namanya, bukan korupsi, maaf. Dia memberikan gratifikasi. Tapi kalau gratifikasi ini membuat kita rusak, lalu jadi salah, jadi pilih kasih terhadap konsumen misalnya, itu tetap tidak boleh. Harus tolak. Apalagi korupsi, tolak. Itu contoh sehari-hari. Contoh kecil kita di jalan misalnya. Orang ugal-ugalan, ya, serempet mobil kita lari, ya enggak usah kejar lah. Kita bawa saja nanti ke asuransi atau ke bengkel. Gak usah kejar lalu kita ribut. Toh kita juga asuransi nanti ribut belum tentu dia sanggup juga. Ya. Pernah tukang bajai nabrak saya. Saya balik. Dia ngomong pertamanya begini. Pak jangan banyak-banyak. Loh ngapain maksudnya jangan banyak-banyak? Dia pikir saya peres dia. Saya balik itu mau lihat apa yang terjadi. Penyok mobil saya. Saya lihat itu abang bajai. Saya sembelih pun nggak ada darahnya. Ibaratnya gitu. Maksudnya kalau disembelih pun nggak ada darahnya. Lah begini modelnya. Saya bilang ya sudah. Ya, saya punya beberapa pengalaman ya soal di jalan itu. Sekarang udah belajar. Ya udah nggak usah dipersoalkan. Ya, itu kesucian atau kesempurnaan. Om Eras tolong tanya Matius 22 ayat 30. Apa sih ini? Matius 22 ayat yang ke 30. Matius 22, betul ya? Ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini pertanyaan mengenai perkawinan levirat namanya. Ini budaya hanya ada di sono zaman itu, ya, zaman dulu, 2000 tahun lebih. Jadi kalau ada seorang pria punya istri, lalu suami pria ini meninggal, belum punya anak, saudara si pria ini harus mengawini dia sampai dia punya anak. Yang satu meninggal, yang kedua meninggal juga. Ini kan sampai 7. Nah pertanyaan orang kepada Tuhan Yesus, nanti di surga siapa yang jadi suaminya? 7 laki-laki. Tuhan Yesus berkata di surga itu orang tidak dikawinkan. Artinya karena tidak ada kematian ya tidak ada perkawinan levirat. Karena tidak ada kematian tidak ada perkawinan levirat. Adanya perkawinan levirat karena ada kematian. Ya. Karena ada kematian. Seorang pria punya istri, prianya meninggal, istrinya belum punya keturunan. Saudaranya yang harus menggantikan atau mengawini ini si wanita atau memberi anak. Untuk memberi anak kepada wanita ini. Di surga tidak ada kawin mengawinkan seperti itu. Karena memang tidak ada kematian. Tapi bukan berarti pasti nggak ada perkawinan. Itu jawabannya nanti kita lihat di surga. Tetapi saudara bisa melihat khotbah saya mengenai perkawinan di surga ada atau tidak. Saya tidak jawab sekarang, takutnya nanti malah salah mengerti. Ikuti panjang lebar penjelasan saya. Tapi yang jelas ini mengenai perkawinan levirat. Oke? Sampai jumpa di Abam yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.